Sudah sarapan tadi? Belum, Kak. Nah, kenapa belum tuh? Hah? Kenapa Baru belum? minum saya Pak tadi, nggak sempat sarapan. Ibu belum masak ya? Belum. Oh, oke lah. Iya. Nah, jadi di sini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah di mata pelajaran pengelasan SMAwi di sini. Oke, tadi sudah berdoa. Belum, Kak. Oke, berhubungan dengan akan dilaksanakan praktek pada hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Ratna pimpin. Baiklah, sebelum kita memulai praktik hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ini kan biasanya kan kita praktek ini 5 orang ya. Yang tiganya berapa nih? Yang tiganya kemana? Ada yang bilang dua tuh ini Pak. Satunya? Pak, apa? Ada tahu Pak? Ada apa? Oh, yang izin itu ada suratnya. Ada tadi. Tadi sudah ini di bawah ini tadi Pak saya kasih. Oke lah, oke. Bagus ya. Oke, jadi di sini kan kita kan berkenaan dengan praktikum. Kita praktek kembali di pertemuan ke-6. Tidak berhentinya Bapak mengingatkan kepada kalian mengenai K3-nya. Oke. Nah, di sini berkenaan dengan pengelasan tentunya K3 yang paling utama yaitu melindungi mata ya. Nah, ini ada topeng las. Kemudian itu ada sarung tangan. Las ini melindungi tangan kita dari percikan-percikan api las. Nah, kemudian yang kalian pakai itu ada baju kerja ya, melindungi badan kita dari hawa panas dan juga percikan panas, dan tentunya sepatu kalian yang melindungi kaki kalian dari benda-benda yang berat ya, agar setidaknya mengeliminasi atau mengurangi cedera ketika kaki kita tertimpa benda-benda berat. Nah, di sini Bapak ingatkan sekecil apapun sesuatu itu perlu kita perhatikan. Bapak pernah mendengar pepatah dari Jepang di mana ada paku, satu paku yang lepas maka tapal kuda itu akan lepas. Nah, karena satu tapal kuda terlepas, satu kuda tidak bisa berlari. Nah, karena satu kuda tidak bisa berlari, maka pesan tidak tersampaikan. Nah, karena pesan tidak tersampaikan, maka orang yang perang itu dia tidak menerima pesan dan dia menerima kekalahan. Pada intinya kita itu harus memperhatikan sesuatu walaupun itu kita anggap sekecil apapun, karena dari yang sekecil apapun lah kita itu bisa menerima kesulitan. Oke. Baiklah. Terima kasih. Jadi kita meneruskan materi kemarin. Kita kan sudah mempelajari mengenai sambungan. Nah, kemarin kita itu sudah mempelajari mengenai boot join. Nah, di sini kan ada dua benda. Intinya dalam sambungan kita itu menyatukan dua benda yang berbeda menjadi satu dengan cara menggunakan media pengelasan ini. Itu untuk buat join kan Pak? Oke, untuk minggu kemarin kan kita boot join. Boot join itu artinya benda ini diletakkan pada daerah yang sama sehingga ujungnya itu bisa disambungkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai lap join. Lap join. Nah, lap join ini dimana pada penyambungannya itu seperti ini, kita timpa. Oke, ingat ya, minggu kemarin sudah kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai T-join. T-join. Kalian tahu huruf T? Tahu. Bayangan kalian gimana penyambungan T-join? T-join, seperti itu ya? Oke, benar sekali. Jadi T-join adalah sambungan las di mana benda itu salah satu bendanya tegak lurus terhadap benda yang lain. Nah, seperti ini. Oke. Ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, dia akan membentuk huruf apa? T. Oke, pada intinya seperti itu. Nah, oke ya. Di sini untuk langsung memperagakannya atau mendemonstrasikannya,
Bapak akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Nanti boleh kalian lihat, Bapak akan pertama Bapak akan melakukan secara profesional ya. Nah, nanti diikuti dengan kalian. Oke, ini kalian masih ingat prosedur pengelasan yang telah diajarkan beberapa pertemuan yang lalu? Iya, dari boleh dihidupkan. Siapa? Yolan bisa? Menghidupkan atau pasang pelemasan. Iya, boleh. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih Yolan dan Ratna sudah menghidupkan. Tadi di setting di ampere berapa? 65. 65. Nah, di sini masih ingat ya, ada elektroda. Elektroda ini sebagai bahan tambah yang dileburkan bersama benda kerja sehingga terjadi ikatan yang kuat. Nah, di sini kita menggunakan seperti biasa ya, kita menggunakan elektroda kecil 2,6. Oke, untuk prosedurnya tadi sudah dibantu oleh Ratna dan Yolan untuk menghidupkan mesin dan memasang pemasa sesuai yang telah diajarkan. Nah, pertama kita memasang elektroda terlebih dahulu. Nah, oke ya. Ini Bapak bisa menggunakan yang ini. Jika kalian ingin melihat, boleh bergantian diambil saja, tidak masalah. Kita tes dulu ya apinya. Oke. Demi keamanan, ini kan berbahan kertas ya, plastik, nanti takutnya karena menerima panas yang berlebih bakal terbakar. Kita singkirkan terlebih dahulu. Ini terlalu banyak di meja. Oke, untuk ini tang sudah tahu kan prosedurnya? Iya. Kita kan sudah pertemuan 6 ya. Jadi mungkin anak-anak juga sudah tahu fungsinya. Kita coba dulu apinya. Pak, kalau ribet pakai itu boleh dilepas nggak? Kalau kita pakai. Usahakan dipakai, usahakan. Paling tidak kalau misalnya kalian singkuh dengan ini alias ribet, rasa ribet, boleh ininya dipanjangkan karena nanti percikannya bisa terkena kulit, bisa membakar bulu tangan. Bisa kita tes dulu untuk apinya. Oke, ada ya? Nyala ya? Oke. Nah, kalau untuk kedua sambungan kemarin kan kita kan hanya perlu menaruh kedua benda seperti ini. Oke, saya lepas terlebih dahulu ya karena ribet. Nah, kemarin kan kita letakkan seperti ini saja untuk melakukan penyambungan. Nah, untuk sekarang ini kan jointy, jadi prosedurnya yang pertama kalian itu bisa membuat alat bantu berupa garis di tengah-tengah ini, karena kita itu akan menyambungkan benda itu seperti ini di center, diusahakan di tengah. Nah, untuk pengaplikasiannya di dalam kehidupan, sambungan T ini bisa ditemukan di misalnya tralis itu ada yang seperti ini kan, kemudian di konstruksi bangunan ada, jembatan ada. Nah, di situ untuk pengaplikasiannya. Nah, karena berhubungan dengan benda kedua dan penempatan benda kedua yang akan disambungkan, kita bisa menggunakan tang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kalian buat garis terlebih dahulu agar bisa di tengah-tengah. Nah, kemudian untuk menahannya agar dia tidak bergerak lagi, itu bisa kalian buat dulu las titik agar dia tidak bergerak, sehingga kita bisa melakukan las selanjutnya, perataan. Oke, perhatikan ya, boleh sedikit
mendekat lagi. Sampai sini untuk yang Bapak jelaskan tadi ada yang tidak jelas? Jelas Pak. Jelas ya? Ini Pak, apa Pak? Oke, ini kan kemarin kan kita sudah melaksanakan perkanakan. Ini pengelasan, jadi kalau misalnya lupa, ini kan menggunakan flux ya untuk melindungi bahan tambahnya dari oksigen agar tidak bereaksi dengan oksigen dari daerah sekitar, sehingga kita perlu membersihkan flux tersebut yang disebut terak, yang disebut sebagai terak. Oke, gimana Ratna? Paham? Oke. Karena agak sedikit kesusahan, boleh Bapak minta tolong satu untuk menahan seperti ini. Karena yang dekat, boleh pakai kacamatanya supaya aman, bisa nahan seperti ini saja. Nanti untuk pelaksanaannya kalian bisa ini ya, bisa dibantu temannya untuk melakukan pemasangan. Ingat yang sudah disampaikan pada awal tadi, tujuan kita melaksanakan ini untuk dapat kalian itu bisa melakukan sambungan T ya. Nah, jadi nanti kalian juga bisa praktek. Oke, terima kasih. Cuma satu arah aja sini enggak? Ini kan kelas titik ya, sekiranya bendanya sudah tidak bergerak lagi seperti ini, ya bisa di satu sisi saja. Namun untuk lebih kuat bisa ditambahkan lagi. Tapi ini saya rasa sudah tidak bergerak lagi. Nah, kita kan pada pertemuan ketiga kemarin sudah mempelajari mengenai posisi pengelasan. Nah, jadi untuk ini kita itu bisa menggunakan posisi pengelasan di bawah tangan. Ya, oke, paham ya? Oke, perhatikan. Nah, ini fungsi terak tadi. Fungsi palu terak tadi. Kita harus menghilangkan sisa-sisa kotoran dari flux, sisa flux yang terdapat di pengelasan. Nah, kalian bisa memukulnya sewajarnya saja agar sisa-sisa dari fluxnya lepas. Nah, oke. Tadi sudah kalian perhatikan bagaimana cara pengelasannya. Yang pertama, kita hidupkan mesin las, kemudian kita pasang elektroda. Nah, kita coba-coba dulu. Kemudian kalian mengambil posisi pengelasan seperti ini. Nah, tadi kita letakkan benda itu seperti ini menggunakan bantuan dari tang, bisa ditambah garis juga supaya dia center. Nah, kemudian kalian coba-coba dulu HP-nya, kemudian kalian lakukan las titik agar dia tidak bergerak. Kemudian kalian sudah jelas titik dan kira-kira tidak bergerak, bisa melakukan pengelasan sampai ujung seperti ini. Ya. Nah, ada yang ingin coba?
Boleh, silakan Yolan. Eh, bisa diperagakan dari awal, tidak apa-apa. Benda kerjanya sudah. Langsung bayar atau langsung gini aja Pak? Ini kan sudah jadi ya, jadi kalian itu bisa menjelaskan sedikit prosedurnya sudah Bapak Bapak jelaskan tadi. Jadi teman-teman, apa yang dijelaskan oleh Bapak Cep tadi bahwasannya menghidupkan mesin las terlebih dahulu, terus sudah colokan hidupin mesin, terus atur ampernya, arus listriknya, terus letakkan flame massa, terus pakai kabel elektroda, yang 2,6 ya kan Pak? Iya. 6. Terus kita bakal buat plat T-join. Ya, T-join. Nah, tadi kata Bapak, pertama kalau misalnya kita ngelas T-join itu buat tegak dulu ini dipegang, terus buat titik dulu di sini biar ini tidak pergi kemana-mana. Sudah kalau misalnya sudah dibuat ininya sudah tetap, baru sudah melakukan pengelasan. Karena sebelah sini sudah dilakukan oleh Bapak, jadi saya akan mencoba yang sebelah kanan. Perlu diperhatikan ya, bisa juga kita membuat garis terlebih dahulu sebagai alat bantunya supaya dia center. Aja tuh. Boleh setengah saja. Mungkin tadi kan prosedurnya juga sudah benar. Perhatikan ratnya ya, nanti gilirannya. Pak. Ini K3-nya boleh dipakai. Iya. Ini berat. Ini. Cuman ini boleh dipanjangin. Nah, nanti terkena kulit kan. Ada baiknya usahakan pakai ini ya. Iya Pak. Oke, bisa seperti itu. Nah, langkah selanjutnya Pakai tali kerak. Oke. Tepuk tangan untuk Yolan yang sudah memperagakannya. Oke, di sini sudah lumayan ya hasil pengelasannya. Sekarang saya persilakan untuk Ratna. Silakan Ratna. Pak. Boleh dipakai agar sebagai ketiganya. Ini nggak dipakai enggak? Pak. Ribet ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Tapi perhatikan untuk baju lengan panjangnya, biar dipanjangkan saja. Oke. Nah, jelaskan dari prosedur yang telah dijelaskan tadi, ya. Supaya lebih memahami kan kalau misalnya tengah-tengah nanti yang awal lupa. Oke, baiklah. Pertama itu kita persiapkan mesin lasnya, kita hidupkan dan atur ampernya ke 65. Nah, lalu kita pasang flame massa, terus kita pasang elektroda yang 2,6. Lalu kita lakukan pengelasan. Gimana caranya? Seperti kata Bapak tadi, untuk join kan Pak? Iya. Nah, kita harus menjepit benda kerjanya supaya tegak lurus seperti ini. Nah, sebelum itu kita buat garis terlebih dahulu. Lalu kita melakukan pengelasan. Fungsi garis itu untuk apa? Supaya lurus Pak. Oke.
Nah, itu kan garis kan supaya membantu kita memposisikan sambungannya yang tegak lurus terhadap ini agar dia center, agar dia teratur sesuai dengan keinginan. Nah, agar benda ini tidak bergoyang, langkah awal bisa dilakukan apa? Las titik kalau misalnya Pak. Benar ya? Ya benar. Mulai Pak. Boleh, boleh. Hati-hati, ingat. Coba, coba, coba. Ini kan itu kan yang kena ini fluknya. Coba tegak lurus. Lagi. Nah, oke. Oke. Pak lengket Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Panjang. Hati-hati. Oke. Coba Oke. Oke, langkah selanjutnya kita pukul. bisa digunakan tang agar bendanya tidak bergerak. Boleh ditaruh terlebih dahulu helm. Kurang tebal itu Pak ya. Jadilah untuk pemula. Sudah Pak. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, jadi kalian berdua sudah melaksanakan atau melakukan jointi ya. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran kita yang kedua juga bisa telah terpenuhi. Kalian sudah bisa melakukannya. Nah, di sini perlu diperhatikan, Bapak ingatkan dari awal pertemuan kita dan juga setiap saat kita bertemu bahwa K3 itu penting. Nah, ingat hal sekecil apapun itu perlu diperhatikan. Sebenarnya kita dalam bekerja takut itu boleh, takut itu boleh. Dasar kita sebenarnya takut itu adalah naluri manusia, tapi manusia tanpa takut itu bisa dicap sombong. Nah, sombongnya itu akan berakibat pada kita sendiri. Intinya orang sombong itu seperti kita berdiri di pegunungan atau gunung ataupun bukit. Kita melihat orang itu kecil-kecil, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang di bawah itu melihat dia juga kecil. Jadi ingat ya. Oke. Untuk hapus seratnya silakan. Keren ya, kalian sebagai cewek wanita berani melakukan pengelasannya. Oke, mungkin di sini Bapak bereskan terlebih dahulu. Mau dibantu? Tidak usah, terima kasih. Nah, untuk langkah terakhir, ingat dalam bekerja kita harus membersihkan atau merapikan, kemudian kita juga bisa mematikan alatnya. Nah, kemudian kita bisa meletakkan kembali. Intinya alat yang kita gunakan itu posisi dan kebersihannya seperti awal kita mengambil. Oke, baiklah anak-anak. Kalau dilihat waktu juga mau habis, kita sudah melaksanakan praktek tadi. Mungkin ini untuk tugas minggu depan kalian bisa mempelajari jobsi di sini, bisa kalian pelajari, kemudian kalian membayangkan di rumah bisa. Nanti minggu depan kita akan melakukan pengambilan nilai untuk pengerasan hijau ini. Oke,
Oke ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat pulang hati-hati. Istirahat nanti ya. Kau nak ini pulang duluan ya. Oke. Kesimpulannya di sini kalian bisa melakukan pengelasan T-join. T-join itu bisa diaplikasikan di konstruksi bangunan, bisa di jembatan desa. Oke. Bapak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.